Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngasih sedikit informasi mengenai bagaimana cara mengatur LED atau lampu berbasis IoT. Jadi di sini aku nyetingnya pakai Blink Console. Ini bisa dibuka di web. Tampilan awalnya tuh akan seperti ini. Nah, Blink Console ini sendiri itu dapat diartikan sebagai protokol atau peraturan untuk mengirimkan data pada perangkat elektronik. Jadi, data yang ada di sini nanti bisa diakses melalui HP. Nah, untuk tampilan awalnya tadi gini, kita bisa langsung masuk ke templates-nya. Di sini ada info yang menampilkan hardware atau di sini microcontrollernya pakai apa dan untuk connectionnya itu pakai apa. Nah, untuk membuat ini ada edit, jadi bisa diedit di sini. Karena sebelumnya aku udah buat, jadi di sini kita review ulang aja. Di sini ada template name. Ini bisa diisi sesuai dengan keinginan teman-teman karena di sini aku buat untuk mengatur LED. Jadi di sini aku nulisnya pengaturan LED. Nah, untuk hardware-nya sendiri aku pakai ESP8266. Jadi ESP8266 itu diartikan sebagai microcontroller ya di sini. Jadi dia yang akan menerima dan mengirimkan datanya. Terus untuk connectionnya ini aku pakai WiFi. Nah, setelah ini kita masuk ke data streamnya. Nah, di sini tadi aku udah buat juga. Jadi untuk buat data stream ini bisa di new data stream kayak gini. Nah, karena ini aku udah buat sebelumnya. Di sini ada tulisan duplikat dan edit. Jadi untuk bikin lagi kita bisa masuk ke edit. Terus new data stream kayak yang tadi. Karena aku udah buat ini, yang pertama aku namainnya button karena di sini nanti apa yang akan ditampilkan di HP itu berupa button untuk on off LED-nya. Nah, untuk pinnya sendiri yang di ESP8266 aku pakai V5. Terus di sini nilai minimumnya itu 0 dan nilai maksimumnya itu 1. 0 untuk mati dan 1 itu untuk hidupnya. Nah, kalau udah kayak gini, ini untuk warnanya. Tadi warnanya bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Gitu. Nah, setelah ngatur di data streams ini, kita masuk ke web dashboard. Di web dashboard ini kita bisa setting atau bisa menambahkan apa yang kita butuhin. Di sini ada kontrolnya banyak, ada switch, slider dan lain sebagainya. Karena di sini aku butuh switch untuk meng-on off-kan lampunya, maka aku pakai yang switch ya teman-teman. Ini bisa ditarik aja langsung taruh di sini. Nah, gitu. Di sini ada untuk editnya. Nah, title atau judulnya di sini aku kasih button. Terus dari data stream tadi kan udah ada button dan diatur di V5. Jadi ini harus disamain sama apa yang udah kita setting di data streamnya. Yang ini disamain aja semuanya. Jadi nanti hasilnya akan kayak gini ya teman-teman. Button yang akan mengatur V5-nya itu akan seperti ini. Nah, kalau udah bisa di save dan di apply. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah bisa ya teman-teman. Kita balik lagi ke info. Nah, di sini ada kodenya. Kode ini dimasukin ke kode lainnya untuk mengatur on off dari LED tersebut. Ini bisa langsung diklik untuk mengcopy kode, terus kita masuk ke Arduino IDE. Nah, untuk basic dari
basic dari kode ini sendiri bisa diambil dari file, terus ke examples. Di sini cari aja yang Blink, ini, terus ke Blink agent pakai yang agent ESP8266, bisa diklik langsung aja. Nah, kalau udah, kita masukin kode yang kita dapat dari Blink Console tadi, yang ini kita masukin ke sini. Jadi kita paste di sini kayak gini. Kalau udah kayak gitu, di sini aku akan jelasin secara singkat aja tentang codingnya. Nah, untuk yang Blink Write ini yang V5, jadi saat datanya itu high, maka pin 14 ini bisa diartikan sama juga sama V5 ini ya teman-teman. Jadi saat datanya high, pin 14 itu akan low. Nah, selain itu, jika datanya ini high dan pin 14 itu bisa juga membaca high, jadi bisa low dan bisa high secara bergantian gitu. Nah, untuk fetch up-nya di sini ada serial begin. Ini adalah untuk ESP, yaitu 115.200 dengan delaynya ini 0,1 detik. Nah, untuk pin modenya ini di 14. Jadi pin 14 itu sebagai outputnya, atau nanti untuk dipasang lampu atau LED-nya. Mungkin kayak gitu aja untuk penjelasan singkat mengenai codingnya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman jangan lupa ini dipastikan lagi kalau udah dipaste di coding yang ini ya. Kalau udah, bisa langsung di upload aja. Ini jangan lupa juga untuk menghubungkan ESP8266-nya ke device kayak gitu. Nah, di sini codingnya udah terupload ya teman-teman, udah keupload di ESP8266. Jadi aku mau nampilin Blink Console yang ada di HP untuk melihat settingannya. Nah teman-teman, jadi ini teman-teman bisa lihat tampilan dari layar HP ku. Nah, ini kita bisa masuk ke aplikasi yang udah di-download di HP untuk mengakses apa yang udah kita buat sebelumnya di web console yang tadi. Nah, di sini aku udah buat juga sebelumnya untuk pengaturan LED-nya. Ini bisa kita masuk ke pengaturan misalnya. Nah, di pengaturan LED ini teman-teman bisa buat terserah ya, bisa untuk yang lain juga, karena di sini aku buatnya untuk mengatur lampu atau LED. Jadi aku buat di pengaturan LED. Jadi di sini ada V5. V5 tadi adalah pin yang tersambung untuk LED-nya. Jadi pin ESP yang tersambung ke LED V5. Jadi untuk ngatur V5 ini teman-teman bisa langsung klik aja. Terus di sini ada title-nya. Ini optional, bisa diisi apa aja. Di sini tadi data stream. Jadi data stream yang ada di Blink Console ini tadi udah diisi button. Jadi di sini juga akan tertampil buttonnya. Nah, kayak gini teman-teman. Terus buttonnya itu
Di sini ada off dan on. Terus di sini nilainya, jadi kalau off itu 0 dan on itu 1. Di sini modenya, jadi button di sini itu sebagai switch ya, untuk menonaktifkan dan mengaktifkan LED atau lampu yang akan kita atur. Nah, di sini untuk off itu mati dan on itu hidup. Ini bisa diganti juga, teman-teman bisa diganti dengan kalimat yang lain. Di sini aku pakai mati dan hidup. Ini untuk font size-nya bisa diatur juga, dan untuk teksnya ini ada warna, bisa diatur sesuai keinginan teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik lagi ke yang udah dibuat ya. Ini adalah tampilan untuk mengatur LED yang udah aku buat. Jadi saat switch ini atau button itu ditekan, maka lampunya akan nyala. Di sini aku pakai LED untuk uji coba, tapi bisa diganti juga menggunakan lampu AC dengan menambahkan relay ya teman-teman. Nah, kalau ini ditekan mati, maka lampunya akan mati. Nah, jadi mungkin segini aja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pengaturan LED berbasis IoT, atau bisa diakses melalui HP menggunakan Blink Console sebagai protokolnya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan terima kasih.